Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mendoakan Barada Eliezer mendapatkan hukuman ringan. Mahfud mengatakan hal itu saat menyoroti nota pembelaan atau pledoi Eliezer terkait kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Pembacaan pledoi sendiri dilakukan Eliezer pada Rabu, 25/1, di PN Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Eliezer menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak, di antaranya Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Mahfud MD. Mahfud mengatakan, meski dirinya mendoakan hukuman diringankan, keputusan tetap ada pada hakim. Ia menyebut seluruh pihak harus sportif dalam berhukum. Adinda Richard Eliezer, saya senang. Saat membaca pledoi tadi kamu mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, termasuk kepada saya. Saya berdoa agar kamu mendapat hukuman ringan. Tapi itu semua terserah kepada majelis hakim. Kita harus sportif dalam berhukum bahwa hakimlah yang berwenang memutus hukuman, ujar Mahfud dalam akun Twitter resminya. Mahfud MD doakan Eliezer dihukum ringan, tabahlah terima vonis. Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023 pukul 22.58 waktu Indonesia Barat, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mendoakan Barada Eliezer mendapatkan hukuman ringan. Mahfud mengatakan hal itu saat menyoroti nota pembelaan atau pledoi Eliezer terkait kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Pembacaan pledoi sendiri dilakukan Eliezer pada Rabu, 25/1, di PN Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Eliezer menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak, di antaranya Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Mahfud MD. Mahfud mengatakan, meski dirinya mendoakan hukuman diringankan, keputusan tetap ada pada hakim. Ia menyebut seluruh pihak harus sportif dalam berhukum. Mahfud MD berdoa Richard Eliezer dapat hukuman ringan. Mahfud lantas mengingat awal mula kasus terungkap ke publik sebagai kasus tembak-menembak. Namun, menurut Mahfud, kasus pembunuhan ini lantas terungkap setelah Eliezer menyampaikan fakta yang terjadi. Aku masih ingat, kasus ini menjadi terbuka ketika PD tanggal 8 Agustus tahun 2022 kamu membuka rahasia kasus ini bahwa faktanya bukan tembak melainkan pembunuhan. Sebelum itu selama sebulan, sejak tanggal 8 Juli, kamu mengaku saling tembak karena ditembak duluan. Tapi tanggal 8 Agustus itu kamu bilang, itu pembunuhan, kata Mahfud. Mahfud menyebut, sejak saat itu, fakta terus terungkap, termasuk peran mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam Polri, Verdi Sambo, dalam kasus ini. Mahfud juga berpesan agar Eliezer tabah menerima apapun vonis yang diberikan hakim. Sejak itu semua jadi terbuka, termasuk Verdi yang kemudian mengaku sebagai pembuat skenario. Ingatlah setelah membuka rahasia kasus ini kamu menyatakan bahwa hatimu lega dan lepas dari himpitan karena telah mengatakan kebenaran tentang hal yang semula digelap gulitakan. Kamu jantan, harus tabah menerima vonis, tuturnya. Sebelumnya dalam persidangan, Eliezer menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak. Ucapan terima kasih ini diberikan lantaran dukungan dan kepercayaan yang diberikan agar dirinya mengungkapkan fakta yang terjadi. Untuk diketahui, Barada Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Yosua Huta Barat. Jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua. Eliezer diyakini jaksa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Salah satu hal yang memberatkan Eliezer adalah peran sebagai eksekutor pembunuhan Yosua.